Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suci Kartikawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pangadegan 4 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Pendi. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Pangadegan 4. Assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya Pak Pendi hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, Ibu. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan pra observasi ya Pak ya. Nah, nanti sebelum saya amati jalannya observasi yang dilakukan oleh Bapak ya. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita melakukan proses pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal Pak ya, sebagai persiapan awal sebelum pembelajaran agar Bapak lebih siap ya dan lebih percaya diri lagi melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid ya. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan nih. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Berkaitan dengan tujuan nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik Ibu, terima kasih. Pada kesempatan kali ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan kepada peserta didik, saya ingin menyampaikan materi tentang bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang, di mana dalam hal ini saya bertujuan supaya peserta didik saya memahami apa itu bangun datar persegi dan persegi panjang. Terus juga mereka dapat mengetahui dan menyelesaikan soal-soal atau hal-hal yang berkaitan dengan bangun datar persegi dan persegi panjang. Oke, baik Pak. Jadi tujuan pembelajaran Bapak ini sebenarnya mengetahui konsep ya Pak ya, konsep dari bangun datar ya, bangun datar persegi dan persegi panjang, serta anak ini dapat menghitung luas. Betul. Luas dari bangun datar tersebut. Ya, baiklah Pak Pendi. Nah, bagian mana nih? Bagian mana area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu, dalam pengembangan yang ingin saya dapatkan atau kembangkan pada pembelajaran kali ini ada tiga, yaitu yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek sikap. Nah, pada aspek pengetahuan saya menginginkan anak itu memahami konsep apa itu bangun datar persegi dan persegi panjang, sehingga mereka terampil dalam menghitung luas dari bangun datar persegi dan persegi panjang. Kemudian dari aspek keterampilan, saya menginginkan peserta didik saya lebih paham lagi, dan akhirnya mereka terampil. Tidak lagi mereka bingung dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bangun datar persegi dan persegi panjang, serta mereka dapat membedakan mana yang termasuk bangun datar persegi dan mana yang termasuk bangun datar persegi panjang. Kemudian dari aspek sikap, saya ingin mengembangkan dan mengharapkan anak-anak itu mampu bersikap mandiri, kolaboratif, dan bisa saling menghargai antar sesama teman. Oke, baik Pak. Jadi area pengembangan Bapak itu terdiri dari tiga aspek ya Pak ya. Berarti dari aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan, dan aspek sikap ya Pak ya, berarti ya. Baik. Nah, saya ingin mendengar lagi nih Pak. Kira-kira rancangan pembelajaran apa nih yang akan Bapak terapkan ketika di kelas nanti? Misalnya mulai dari strategi pembelajarannya,
kemudian model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas. Baik Ibu, pada kegiatan nanti saya akan menerapkan dan merancang pembelajaran berdiferensiasi, di mana kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini mengacu pada kegiatan saya sebelumnya, yaitu saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik. Terus kemudian model pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti yaitu saya memilih model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana pada model PBL ini saya mengharapkan dan menginginkan anak-anak menemukan sendiri konsep, terus juga mereka dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Jadi nanti setelah mereka sudah memahami, kita menarik kesimpulan secara bersama-sama untuk penguatan pemahaman peserta didik saya. Kemudian metode yang nanti akan saya terapkan pada pembelajaran kali ini, saya memilih metode diskusi kelompok, karena saya menganggap metode ini lebih tepat pada kegiatan pembelajaran ini, yang mana metode pembelajaran diskusi kelompok ini banyak mengandung nilai-nilai positif, seperti misalkan anak itu bisa bekerja sama antar saling teman, bisa saling menghormati, dan juga saling mengenal satu sama lain. Jadi pembelajaran itu bisa lebih hidup dan lebih kolaboratif, sehingga terasa asik dan mereka merasa tidak jenuh di kegiatan pembelajaran di ruang kelas saya. Sangat menarik ya Pak ya. Iya. Nah, oke, baik. Kira-kira nih media pembelajaran apa yang nanti akan Bapak gunakan pada saat pembelajaran Bapak nanti? Untuk media pembelajaran pada kali ini saya sudah menyiapkan gambar-gambar yang relevan, yang berkaitan dengan bangun datar. Bukan hanya persegi ataupun persegi panjang, karena saya ingin mengembangkan pengetahuan yang peserta didik saya miliki, seperti gambar segitiga, lingkaran, atau persegi panjang dan persegi itu sendiri. Nah, kemudian selain saya menyiapkan gambar-gambar yang menarik dan nanti juga warnanya saya pilihkan warna-warna yang mencolok dengan harapan mereka lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga menyiapkan benda-benda konkret, ini terutama benda-benda yang ada di sekitar mereka, di lingkungan kelas saya, seperti saya menyiapkan penggaris, kertas, ataupun nanti benda-benda yang mereka lihat secara langsung, misalkan kayak papan tulis, terus jendela, meja, kursi. Kemudian selain itu pula saya sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana pada LKPD ini saya bertujuan dan mengharapkan anak-anak dapat memahami dan menyelesaikan pembelajaran yang sudah kita lakukan atau laksanakan pada hari ini. Ya, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan, saya merencanakan pada Kamis pada mata pelajaran matematika itu di jam ketiga dan keempat. Oke, baik Pak. Baiklah, nanti berarti hari Kamis depan ya Pak ya, saya akan berkunjung nih ke kelas Bapak untuk melihat ya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan mencatat beberapa informasi penting ya yang ada pada saat proses pembelajaran ya. Jadi nanti setelah Bapak observasi ya, saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Pak dengan Bapak, nanti sekalian dengan mengajar praktik juga ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak Pendi ya,
ini, ya, dari percakapan praobservasi tadi, kira-kira apa yang Pak Pendi dapatkan? Baik Ibu, saya pikir dengan kegiatan pelaksanaan diskusi praobservasi, alhamdulillah saya merasa sangat senang. Terus juga saya dapat menentukan ataupun mengetahui gambaran apa saja nanti yang akan saya lakukan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran di hari Kamis. Nah, seperti saya menentukan strategi pembelajaran, model pembelajaran, terus juga aspek apa saja yang nanti akan saya capai, kemudian juga alat atau media pembelajaran apa saja yang nanti cocok atau relevan pada kegiatan pembelajaran. Jadi mudah-mudahan dengan saya rasakan, mudah-mudahan dengan kegiatan diskusi ini sangat membantu saya dan membuat diri saya lebih percaya nanti pas pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada hari-harinya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Pendi atas waktunya udah hari ini berbincang-bincang ya. Sebelum Pak Pendi melaksanakan pembelajaran ya, saya pribadi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pembelajaran yang dilakukan Pak Pendi nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Semangat terus? Semangat. Ya, baik. Sebelum nanti kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, Bapak minta dipimpin oleh salah satu siswa. Silakan. Marisa, ya silakan dipimpin kita. Doa. Bersih. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk menambah keimanan kita dan juga nanti keberkahan belajar kita di hari ini, Bapak minta kepada kalian semua untuk membacakan doa-doa harian. Nah, untuk hari ini ada dua doa yang ingin Bapak dengarkan dari kalian. Yang pertama yaitu mendoakan kedua orang tua. Yang bisa doanya? Bisa. Yang kedua, doa makan. Ya, bisa? Bisa. Ya, yang pertama dulu mendoakan kedua orang tua bareng-bareng.
Lanjut dengan doa makan. Alhamdulillah. Masyaallah, ternyata kalian sudah lancar dan bagus sekali dalam berdoa, doa harian baik. Selanjutnya Line in. Bluetooth muted. Nah, untuk menambah semangat kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ada yang tahu lagu kebangsaan Indonesia? Apa itu? Judulnya apa? Judul lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan, ada yang tahu? Apa? Indonesia Raya. Dah, ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng. Silakan dipimpin satu orang. Ya, maju. Dirinya maju silakan. Yang lainnya silakan berdiri. Bluetooth muted. Pakai musik ya. Ikuti iringi musiknya. Sudah siap? Bareng-bareng. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bangun datar, persegi dan persegi panjang. Ya, tujuan pembelajaran kali ini Bapak mengharapkan kalian mengetahui konsep dari bangun datar, persegi dan persegi panjang. Ya, kemudian kalian dapat menghitung luas dari bangun datar, persegi dan persegi panjang. Kemudian juga setelah itu kalian diharapkan dapat menyelesaikan atau menghitung keliling dari bangun datar, persegi dan persegi panjang. Ya, baik. Tetap semangat.
kita ice breaking dulu ya untuk mengawali pembelajaran kita supaya tambah semangat. Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, he he he, oh. Kurang semangat, sekali lagi tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, he he he, oh. Ya, baik. Sebelum Bapak menyampaikan materi kali ini, Bapak ingin tahu dulu di antara kalian adakah yang sudah pernah atau mengetahui bangun datar, persegi dan persegi panjang? Ya, ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Nah, coba kalian perhatikan dulu di sekitar ruang kelas kita. Ya, coba boleh lirik ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Perhatikan dengan bersama. Adakah kira-kira di ruang kelas kita ini yang termasuk ke dalam bangun datar, persegi atau persegi panjang? Ada papan tulis. Papan tulis. Apa lagi? Meja buku. Apa lagi? Buku. Jam. Pintar. Apa lagi? Bingkai presiden. Pintar. Apa lagi? Langit atau lantai. Jendela. Pintar. Apa? Tadi kelompok ini apa tadi? Buku. Dah. Apa lagi? Pintu. Yang ini tadi sudah. Nah, lemari. Lemari bangun datar atau bukan? Lemari bangun datar atau bukan? Kenapa bukan? Kenapa? Apa? Karena lemari memiliki ruang. Kok Bapak belum menjelaskan bangun ruang? Kalian sudah paham? Jangan-jangan ini semuanya dari semua. Nah, alhamdulillah. Baik ya. Sebelum lebih lanjut lagi, Bapak mau bertanya, teman kalian hari ini yang tidak hadir? Mana? Laki-laki Aldena. 2 orang ya. Berarti 1 laki-laki Permana, yang perempuan. Ada yang tahu Permana mana? Aldena. Siapa yang dekat rumahnya Aldena? Ada yang tahu? Kang, mana Lintan? Aldena di mana? Oh, ke bawah. Ya udah, kalau gitu berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Permana dan Aldena. Baik, di sini Bapak memiliki beberapa benda. Ini namanya apa nih? Enggak, ini bendanya namanya apa? Kertas. Kalau ini garis. Kalau ini benda namanya tutup toples. Kalau yang ini apa? Susu. Nah, sekarang mau bertanya kembali Bapak ya. Yang ini kalau kita kaitkan ke tadi nama-nama bangun datar, ini termasuk apa ini? Lingkaran. Kalau yang ini penggaris ini persegi panjang, pinter. Kalau yang ini kertas yang pertama persegi panjang, pinter.
pintar banget. Terus yang ini persegi, ya. Kalau yang ini nama bangunnya apa ini? Ini bangun datar atau bangun ruang kira-kira? Kenapa bangun ruang? Karena memiliki ruang, pintar sekali. Karena kotak susu ini memiliki ruang ataupun volume. Nah, coba kita buktikan ya. Kita buka. Nah, di dalam kotak susu bekas susu ini ada ruangan, ada isi. Hanya saja isinya sudah dikeluarkan. Berarti betul kotak susu ini adalah bukan bangun datar, melainkan tadi bangun ruang. Tadi ada yang menyebutkan pula lemari yang bersama dengan kotak susu, yaitu memiliki ruang termasuk bangun ruang. Nah, coba kalian perhatikan ke layar ya. Di sini Bapak memiliki beberapa gambar. Kalian perhatikan coba ya. Tidak usah disebutkan dulu, kamu perhatikan dulu sebelum Bapak meminta kalian menyebutkan nama-nama bangun datar di sini. Kalian perhatikan saja dulu, ya. Nah, ini gambar pertama, ya. Nah, kamu perhatikan dulu dengan bersama. Ini gambar kedua, kamu perhatikan ya. Dari warna dan bentuk, oke. Terus ini gambar ketiga, ya. Kemudian ini gambar keempat. Lanjut, ini gambar kelima. Ya, diperhatikan tuh. Kemudian ini gambar ke-6. Perhatikan. Nah, yang ini gambar ke-7. Gambar ya. Nah, sekarang perhatikan dengan seksama. Dari mulai gambar pertama, Bapak ingin tahu. Tadi kan Bapak sudah menunjukkan berdasarkan benda konkret yang kalian sebutkan tadi ya. Ada kertas, ada toples, ada apalagi tadi Bapak sudah menunjukkan penggaris, terus apa lagi? Tadi Bapak sudah menunjukkan ini nama bendanya apa? Nama bendanya itu toples. Kalau ini nama bendanya apa? Penggaris. Kalau ini apa? Nah, di gambar kamu perhatikan nih. Gambar pertama ini kira-kira termasuk bangun datar apa? Kelompok 1. Kelompok 1 apa? Persegi. Kelompok 3. Benar nggak? Benar kata kelompok 1. Benar. Apa katanya kata kelompok 1? Persegi. Ya. Bapak tanya di kelompok 3. Kita sini ya. Nah, ini kelompok 3 nama bangun datarnya kira-kira apa? Persegi panjang. Bapak tanya kembali. Benar nggak ke kelompok 2? Menurut kelompok 4 ini katanya persegi panjang. Betul ya. Kemudian kelompok 5. Nih kelompok 5 ini nama bangun datarnya apa nih? Segitiga. Benar nggak kelompok 1 ini segitiga? Betul. Oke, pintar sekali. Kemudian
Bapak bertanya ke kelompok 4. Ini nama bangun datanya apa? Ayo kelompok 4. Apa? Belajar? Benjang. Betul nggak kelompok 3? Betul. Apa tadi nama bangun datanya? Belajar? Benjang. Oke. Nah, selanjutnya gambar berikutnya kelompok 3. Kira-kira ini menggunakan apa ya? Apa? Oh, hebat kamu. Trapesi. Betul nggak kelompok 1? Betul. Oke ya. Nah ini kelompok 2. Ini bangun-bangunnya apa nih? Nama bangun-bangunnya. Apa perhatikan? Ini lingkaran. Betul nggak kelompok 5 ini lingkaran? Betul. Oke. Yang ini kira-kira apa ya? Apa? Ya, ketupat. Ya, ternyata kalian sudah pandai sekali ya. Mengerti bangun belajar. Oke, kita perhatikan kembali ke gambar pertama. Nah, ini tadi apa? Persegi. Nama bangunannya adalah persegi. Nah, coba perhatikan persegi ini. Kira-kira warnanya apa sih? Oh, pintar. Kalian perhatikan pada bangun datar persegi ini ada nggak yang bisa kalian amati? Apa itu? Betul sekali. Semua sisinya sama panjang. Kalau misalkan di sini panjangnya 6. Sisi S dan sisi R 6. Terus sisi P yang ini sama sisi Q berapa panjangnya? Nih, di sini 6. Terus di sini berapa? Berapa? Nah, kenapa 6? Karena semua sisinya sama panjang. Oke, ya. Berarti keempat sisi pada persegi panjang itu sama. Kalau di sini 6, berarti yang lainnya pun 6. Oke. Kemudian gambar yang kedua. Ini nama gambarnya apa? Persegi panjang. Nah, kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan dari gambar ini? Sisinya beda. Ada yang sama nggak? Ada, yang mana aja yang sama? Sisi S ke sisi R sama panjang dengan yang mana? P sama Q. Hah? Siapa? P sama Q. Panjangnya sama nggak nih? S dengan R, terus katanya S dengan P. Kira-kira panjangnya sama nggak? Beda. Berarti S dengan R panjangnya yang sama titik mana dengan titik mana? Apa? P dengan I. Ya, S dengan R panjangnya sama dengan P dengan I. Kalau P dengan S, sisi P dengan S sama panjang dengan yang mana? R dan I. Pintar. Ini warnanya apa sih? Biru. Pintar ya. Nah, kalau yang ini tadi nama bangunannya apa? Segitiga. Warnanya apa ini? Ya. Kalau yang ini ada benjang. Warnanya apa? Hijau. Terus yang ini trapesium. Warnanya apa? Putih. Terus yang ini lingkaran. Warnanya apa? Merah. Terus yang terakhir ini tadi apa? Warnanya. Oke, baik ya. Untuk
yang akan kita fokuskan pembelajaran kali ini yaitu tentang bangun datar persegi dan persegi panjang saja yang akan kita bahas ya. Nah, kalian perhatikan kembali. Nanti ada video yang harus kalian cermati. Nah, dari video itu nanti kalian tuliskan hal-hal yang penting yang kalian dapatkan dari video. Ya, sudah siap? Siap. Lihat videonya ya. Dicatat bagian yang penting-pentingnya saja. Oke, masing-masing kelompok mencatat bagian-bagian penting pada video yang kalian amati yang kalian lihat. Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kinania. Di video kali ini kita akan belajar materi-materi IPS 7 yaitu tentang bangun datar segi 4. Dimana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah bangun datar segi 4 persegi dan persegi panjang. Oke, kita bahas bangun datar persegi dulu ya. Persegi adalah sebuah bidang datar yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan besar setiap sudutnya 90 derajat. Nah, tuh, di off dulu tuh, ya. Nih, yang pertama tentang persegi tuh, boleh kalian catat tuh. Kalian kan tadi sudah mengamati tentang bangun datar persegi dan persegi panjang. Sudah, lanjut ya. Contoh gambarnya adalah bangun datar persegi ABC. Dari gambar ini dapat kita tuliskan ciri-ciri dari bangun datar persegi. Yang pertama adalah bangun datar persegi memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, BC, CD, dan AD. Di mana keempat sisinya sama panjang. Artinya sisi AB sama dengan sisi BC, kemudian sama juga dengan CD, dan sama juga dengan panjang sisi AD. Dan biasanya pada gambar diberi tanda seperti ini. Ini menunjukkan keempat sisi ini memiliki tanda yang sama, berarti ukurannya juga sama. Kemudian ciri berikutnya, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Perhatikan pada gambar, sisi AB berhadapan dengan sisi BC. Berarti sisi AB sejajar BC. Kemudian ciri berikutnya, tiap sudutnya sama besar. Berarti sudut A sama dengan sudut B, sama juga dengan sudut C, dan sama juga dengan sudut D, yaitu masing-masing sebesar 90 derajat. Nah, biasanya pada gambar untuk sudut 90 derajat ditandai dengan tanda seperti ini. Jadi ini artinya 90
derajat besar sudutnya. Berikutnya, persegi memiliki diagonal yang sama panjang. Diagonal adalah garis yang menghubungkan titik A dengan titik C dan titik B dengan titik D. Jadi, persegi memiliki dua diagonal yang sama panjang. Artinya, diagonal AC sama dengan diagonal JD. Kemudian ciri berikutnya, perpotongan diagonal membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan pada gambar, diagonal AC dan diagonal BD berpotongan di titik ini ya. Nah, hasil perpotongan ini membentuk 4 sudut yang masing-masing sudutnya sebesar 90 derajat. Jadi, ini ada 4 sudut masing-masing 90 derajat. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut membahas bagaimana cara menentukan keliling dan luas dari persegi. Kita buat gambarnya dulu. Ini adalah gambar persegi di mana sisi AB sama dengan BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi AD. Jika sisi AB kita misalkan adalah S panjangnya, berarti BC juga S, CD juga S, dan AD juga S. Nah, keliling adalah panjang semua sisi bangun datar persegi. Berarti keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah AD. Kemudian AB, BC, CD, dan AD memiliki ukuran yang sama. Tadi kita misalkan dengan X, berarti S ditambah S ditambah S ditambah S. Nah, S-nya ada 4 kali. Jika kita rumuskan, K itu sama dengan 4 dikali S. Kemudian untuk luas, rumusnya adalah L sama dengan sisi kali sisi, atau L sama dengan S pangkat 2. Jadi, ini rumus untuk menentukan keliling persegi, dan ini rumus untuk menentukan luas persegi. Di manakah adalah keliling persegi, L adalah luas persegi, dan S adalah panjang sisi persegi. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung membahas contoh soal. Lengkapilah tabel di bawah ini. A diketahui panjang sisinya adalah 5 cm, kemudian kelilingnya tidak diketahui atau ditanyakan, dan luasnya juga ditanyakan. Langsung kita jawab saja ya. Yang A, S-nya diketahui sama dengan 5 cm. Yang ditanya adalah keliling atau K. Ingat, rumus keliling persegi adalah 4 dikali S. Berarti 4 dikali 5 atau sama dengan 20 cm. Jadi keliling untuk pertanyaan yang A adalah 20 cm. Kemudian kita akan mencari luas. Ingat, rumus luas untuk persegi adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2. S-nya adalah 5, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Satuannya cm persegi, karena 5 cm dikali 5 cm, berarti cm-nya juga dikalikan jadinya cm persegi atau cm pangkat 2. Jadi luasnya 25 cm persegi. Kita lanjut yang B. Sisinya belum diketahui, kelilingnya diketahui yaitu 28 cm. Kemudian luasnya juga belum diketahui. Berarti untuk yang B, keliling diketahui 28 dan kita akan mencari S, sisi, dan luas. Karena yang diketahui keliling, berarti pertama kita harus menggunakan rumus keliling, yaitu K sama dengan 4S. K-nya diketahui 28, berarti 28 sama dengan 4 dikali S. Nah, di sini S-nya sudah bisa dicari ya, yaitu S sama dengan 28, 4-nya tinggal 12, jadinya dibagi, berarti per 4, berarti S sama dengan 7 cm. Jadi, di sini kita tulis 7 cm. Panjang sisinya sudah diperoleh, berarti untuk mencari luasnya gampang ya. Langsung saja kita masukkan ke rumus luas, yaitu sisi kali sisi.
atau sama dengan 7 dikali 7 yaitu 49 cm persegi. Jadi di sini 49 cm persegi. Kemudian untuk yang C, sisinya tidak diketahui, kelilingnya tidak diketahui, luasnya yang diketahui yaitu 81 cm persegi. Jadi yang C, luasnya sama dengan 81 cm persegi, dan yang ditanyakan adalah sisi dan kelilingnya. Karena yang diketahui luas, berarti untuk mencari panjang sisi kita menggunakan rumus luas, yaitu L sama dengan sisi kali sisi. Kalinya diketahui 81 sama dengan sisi kali sisi itu sama dengan sisi pangkat 2. Nah, berapa pangkat 2 yang menghasilkan 81? Atau sisi sama dengan akar pangkat 2 dari 81, itu sama dengan 9 cm. Sisinya sudah kita peroleh yaitu 9 cm. Sekarang kita akan mencari keliling. Langsung saja kita masukkan ke rumus keliling yaitu 4 dikali S atau sama dengan 4 dikali 9 yaitu 36 cm. Jadi keliling persegi untuk soal yang C adalah 36 cm. Bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Ayah membeli sebidang tanah hingga 1 meter AD sejati AD. Ini panjang tambah lebar. Jadi seluruh panjang sisinya. Tapi B dan DC kita sembung. Jadi D kita gambar persegi panjang A. Nah, kalau yang tadi tentang persegi, nah yang kedua ini adalah tentang persegi panjang ya. Kita perhatikan ya, kalian perhatikan nih. Yang kedua tentang persegi panjang. Kalau yang pertama tadi tentang apa? Persegi. Nah, kalian perhatikan yang berikutnya nih. Konsep tentang persegi panjang. Nah, kalau mau ditulis dulu boleh ya, silakan. Ini perlu ditulis. Bidang datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang, serta setiap sudutnya adalah 90 derajat. Jika digambarkan bentuknya seperti ini, jadi ini adalah gambar persegi panjang ABCD. Dari gambar ini bisa kita jelaskan ciri-ciri dari persegi panjang. Yang pertama adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Perhatikan pada gambar, sisi AB berhadapan dengan sisi DC. Berarti sisi AB sama dengan sisi DC. Sama panjang ya, dan sejajar. Artinya sisi AB sejajar sisi DC.
Kemudian sisi AD berhadapan dengan sisi BC. Berarti sisi AD panjangnya sama dengan sisi BC. Dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Nah, biasanya untuk bangun datar yang ukurannya sama itu diberi tanda sisi AB sama dengan sisi BC. Jadi tandanya seperti ini, sama ya. Kemudian sisi AD sama dengan sisi BC, tandanya seperti ini, sama. Kemudian ciri berikutnya, tiap sudutnya sama besar. Jadi sama seperti persegi ya. Persegi panjang juga memiliki 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D yang besar sudutnya sama. Berarti sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, yaitu sama dengan, tandanya seperti ini, berarti 90 derajat. Kemudian diagonal-diagonalnya memiliki ukuran yang sama panjang, tetapi perpotongannya tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi pada persegi panjang ada diagonal AC, kemudian ada diagonal BD. Nah, kedua diagonal ini sama panjang, berarti AC sama dengan BD. Diagonal AC dan diagonal BD juga berpotongan di titik ini, tetapi sudut yang dibentuknya tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah ya, kita lanjut lagi cara menentukan keliling dan luas dari persegi panjang. Nah, ini adalah gambar persegi panjang ya, di mana sisi AB sama dengan sisi DC dan sisi AD sama dengan sisi BC. Sisi yang ukurannya panjang berarti AB dan BC, kita simbolkan dengan T. Kemudian sisi yang lebih pendek yaitu AD dan BC, ukurannya sama ya, kita simbolkan dengan L. P ini singkatan dari panjang, L adalah singkatan dari lebar. Jadi pada persegi panjang ada panjang dan ada lebar. Lalu bagaimana cara mencari keliling persegi panjang? Sama seperti keliling persegi ya, untuk mencari keliling persegi panjang kita tinggal jumlahkan saja seluruh panjang sisinya. Tapi keliling sama dengan panjang sisi AB ditambah panjang sisi BC ditambah panjang sisi CD dan ditambah panjang sisi AD. Tetapi jika kita ingin membuat rumusnya, kita ganti saja AB dengan P, BC berarti L, CD P, AD adalah L. Jadi panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Artinya keliling sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar, atau keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi panjang tambah lebarnya dijumlahkan dulu baru dikali dengan 2. Kemudian untuk mencari luas persegi panjang, rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi ini rumus untuk mencari keliling persegi panjang, dan ini rumus untuk mencari luas persegi panjang. Di manakah adalah keliling? Sudah tahu ya. L adalah luas, kemudian P adalah panjang, L adalah lebar. Ukuran panjang dan lebar pada persegi panjang. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal. Lengkapilah tabel di bawah ini. Di sini diketahui ukuran-ukuran dari bangun persegi panjang. Untuk yang A, diketahui panjang 7 cm, lebar 4 cm, keliling tidak diketahui, dan luas juga tidak diketahui. Berarti untuk yang A, kita akan mencari keliling dan luas. Oke, ingat rumus keliling adalah untuk persegi panjang 2 dikali panjang ditambah lebar. Panjang dan lebarnya sudah diketahui, langsung kita masukkan saja angkanya, yaitu 2 dikali panjangnya 7, lebarnya 4. 7 ditambah 4 adalah 11,
2 dikali 11 adalah 22 cm. Jadi, kalian persegi panjang untuk yang A adalah 22 cm. Kemudian untuk luas, rumusnya diingat yaitu panjang kali lebar. Sama dengan panjangnya 7, lebarnya 4. 7 dikali 4 adalah 28 cm persegi. Jadi, luas persegi panjang untuk soal yang A adalah 28 cm persegi. Jelas ya? Kita lanjut yang B. Panjang tidak diketahui, lebar diketahui sebesar 9 cm, kelilingnya diketahui 48 cm, luasnya tidak diketahui. Berarti untuk yang B, yang ditanyakan adalah ukuran panjang dan luas dari persegi panjang. Karena yang diketahui keliling, berarti untuk mencari panjang kita gunakan rumus keliling, yaitu keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita masukkan data yang sudah diketahui, yaitu keliling sama dengan 48 sama dengan 2 dikali panjangnya tidak diketahui tetap kita tulis P ditambah lebarnya yaitu 9. Kita hitung ya, 2-nya kita pindah luaskan, jadinya 48 per 2 sama dengan panjang ditambah 9. 48 dibagi 2 adalah 24 sama dengan panjang tambah 9, berarti panjang sama dengan 24, 9 pindah luas jadinya negatif 9, atau sama dengan 24 dikurangi 9 adalah 15 cm. Jadi panjang untuk persegi panjang yang B adalah 15 cm. Kita lanjut mencari luasnya, langsung saja dengan rumus panjang kali lebar. Sama dengan panjangnya 15 cm dikali lebarnya adalah 9 cm. 15 dikali 9 adalah 135 cm persegi. Jadi luas persegi panjang untuk yang B adalah 135 cm persegi. Berikutnya untuk yang C diketahui panjangnya 18 cm, lebarnya tidak diketahui, kelilingnya tidak diketahui, luasnya diketahui yaitu 108 cm persegi. Berarti untuk yang C kita akan mencari lebar dan keliling. Karena yang diketahui luas, berarti untuk mencari lebar kita gunakan rumus luas, yaitu panjang kali lebar. Kita masukkan data yang diketahui. L atau luasnya adalah 108, panjangnya 18 dikali lebar. Berarti lebar sama dengan 108 dibagi 18, yaitu sama dengan 6 cm. Jadi lebar persegi panjang untuk yang C adalah 6 cm. Lanjut kita cari kelilingnya ya, langsung masukkan ke rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kita masukkan angkanya, sama dengan 2 dikali panjangnya diketahui 18, lebarnya diketahui 6, sama dengan 2 dikali 18 ditambah 6 adalah 24. 2 dikali 24 adalah 48 cm. Jadi keliling persegi panjang yang C adalah 48 cm. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Suatu persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar adalah 4:3 dan kelilingnya 84 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah, kita buat yang diketahuinya dulu ya, yaitu panjang banding lebar sama dengan 4:3. Kemudian dari perbandingan ini bisa kita misalkan bahwa P atau panjang sama dengan 4x dan lebar atau L sama dengan 3x. Jadi perbandingannya tetap ya, yaitu 4:3.
Berikutnya yang diketahui adalah keliling dari persegi panjang, yaitu K sama dengan 84 cm. Lalu yang ditanya adalah luas persegi panjang, di L-nya yang ditanyakan. Nah, untuk mencari luas, berarti kita harus menentukan dulu berapa panjang dan berapa lebar dari persegi panjang. Artinya kita harus mencari nilai X dulu. Karena yang diketahui keliling, berarti untuk mencari nilai X kita gunakan rumus keliling, yaitu keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. K atau kelilingnya adalah 84 sama dengan 2 dikali panjangnya tadi dimisalkan 4x ditambah lebarnya tadi dimisalkan 3x. 2-nya kita pindah luaskan ya, jadinya 84 dibagi 2 sama dengan, ini langsung kita jumlahkan, 4x ditambah 3x adalah 7x. 84 dibagi 2 adalah 42 sama dengan 7x. Jadi x sama dengan 7-nya pindah 2, jadinya 42 dibagi 7 atau sama dengan 6. Jadi nilai x-nya sama dengan 6. Karena nilai x-nya 6, berarti panjang sama lebarnya sudah bisa kita tentukan ya, yaitu panjang sama dengan 4x, berarti 4 dikali x atau 4 dikali 6, yaitu sama dengan 24 cm. Kemudian untuk lebar sama dengan 3x, x-nya adalah 6, berarti 3 dikali 6 sama dengan 18 cm. Nah, terakhir kita akan mencari luasnya menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya adalah 24 cm, lebarnya adalah 18 cm. Kita kalikan 24 dikali 18 sama dengan 432 cm persegi. Jadi luas persegi panjang untuk soal nomor 2 adalah 432 cm persegi. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Sebidang kebun. Nah, baik. Tadi kalian sudah menyaksikan tentang video teori atau konsep tentang persegi dan persegi panjang. Kemudian juga pada video tersebut kalian bisa melihat dan memperhatikan cara mencari keliling baik itu pada persegi maupun persegi panjang, dan juga kalian sudah memperhatikan cara mencari luas pada persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang kita nanti akan coba kalian menyelesaikan soal yang akan Bapak perhatikan. Ini pusing nggak kira-kira? Pusing nggak? Pusing tidak? Tidak. Harus percaya diri bahwa kalian datang itu untuk belajar, untuk bisa. Saya datang, saya belajar, saya bisa. Nah, tepuk semangat. Ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum, aha aha, kiri kiri, semangat. Harus semangat. Nah, karena kita nanti mau menghitung-hitung, mau juga mengalihkan angka-angka sesuai dengan pembelajaran yang sebelumnya. Kita sudah belajar tentang penjumlahan dan juga perkalian, berarti yang hari ini cocok ya, karena kita akan menyelesaikan soal mencari keliling dan juga keliling pada persegi dan persegi panjang, kemudian mencari luas pada persegi dan persegi panjang. Untuk persoalan, sebelum persoalan, supaya kalian semangat, tambah semangat ya, Bapak mau perwakilan 2 kelompok maju ke depan. Ya, silakan.
kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, dan kelompok 4 siapa. Nah, silakan maju ke depan. Satu orang. Ya. Ya, satu orang ke depan aja dulu, depan. Ya, semangat. Yuk. Harus semangat. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Ya, yang di depan siapa? Sini. Ayo, kelompok 2 ini siapa? Ya, bisa. Nah, ini cukup. Kelompok 1-nya yang maju. Ya, berbarisnya seperti ini. Satu di depan, satu di belakang ya. Satu di depan, satu di belakang. Nah, yang belakang silakan menggambar di punggung temennya yang di depan. Contohnya nih, Resya menggambarkan di punggung bintang ya. Contohnya nih Bapak nih. Nanti 3 gambar ya. Kalian bintang teman. Tadi yang sudah digambarkan Resya apa aja? Ya, silakan. Nah, seperti itu. Paham? Nah, nanti dibalik ya, posisinya dibalik. Nah, silakan Resa. Ya, silakan gambar. Lalu. Resa sudah? Dah. Kamu udah? Bintang udah siap? Tadi Bapak sudah menggambarkan. Sudah kan? Tadi kesnya gambar apa? Oke, Mas. Lingkaran, persegian. Udah kan? Nah, sekarang dibalik posisinya. Dibalik. Paham. Nah, silakan gambar kembali. Sudah belum? Kamu sudah? Bisa ditebak? Apa sih kita gambar apa? Lingkaran. Nah, ini tadi beberapa jam. Ini panjang, lingkaran, segitiga, benar. Nah, silakan. Tepuk tangan dong. Nah, silakan duduk kembali. Nah ya, Bapak akan coba tuliskan di papan tulis tentang video yang tadi sudah kalian amati dan saksikan. Yang pertama, pada video tadi kalian memperhatikan bangunan apa? Persegi, pintar. Nah, ini persegi ya. Bentuknya seperti ini. Sama panjang, sisinya sama panjang. Nah, yang kedua penjelasannya tentang apa? Persegi panjang, pintar kelompok 1. Persegi Panjang. Nah, bangunnya seperti ini. Coba kalian amati pada gambar yang ada di papan tulis ini. Ada perbedaan tidak? Ada perbedaan tidak?
Apa yang ada kira-kira bedanya antara persegi dan persegi panjang? Sisinya beda. Kalau persegi bagaimana? Betul, lintang memiliki sisi yang sama panjang. Kalau pada persegi panjang? Iya, ya, dua sisi nih yang memiliki sisi panjangnya sama, kemudian dua sisi lagi panjangnya sama lebarnya ya. Nah, kita lihat, perhatikan ke sini. Rumus tadi yang ada di video untuk mencari keliling. Keliling itu dilambangkan dengan huruf K pada persegi. Ada yang masih ingat tadi? Menyimak video mencari rumus keliling pada persegi. Apa itu? Nih kalau kalian berkeliling ya, berkeliling itu berarti kamu jalan-jalan nih dari titik A kembali lagi ke titik A. Ya, dari sini dari A ke B, dari B ke C, kemudian dari C ke D, dari D ke balik ke A. Ada berapa sisinya kira-kira? Betul, ada 4 sisi, berarti 4 kali S. Ya. Kalau mencari luas pada persegi karena panjangnya sama, berarti luas pada persegi itu S dikali S. Atau ada yang menuliskan luas itu S pangkat 2. Ya, kita ke angka ini menghitung. Contoh, di sini Bapak memiliki persegi dengan ukuran panjang sisinya adalah 6 cm. Nah, yang ditanyakan kelilingnya berapa dan juga luasnya berapa. Nah, yang pertama keliling. Rumusnya adalah 4 kali S. 4 dikali sisinya berapa ini? 6. Berarti 4 dikali 6 berapa? 4 kali 6 berapa? Ayo, 4 kali 6 berapa? Berapa? Ya, pikir itu 24 cm. Ya. Kalau luasnya, rumusnya yaitu sisi dikali sisi. Berarti sisinya berapa tadi? 6. 6 dikali 6 berapa hasilnya? 6 dikali 6 30. Betul, kelompok 1 30 cm. Oke. Sekarang pada persegi panjang untuk mencari keliling itu rumusnya adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Ya, atau boleh 2 dikali panjang ditambah lebar. Ya, sedangkan mencari luasnya yaitu karena dia memiliki panjang dan lebar. Ini tinggal kalikan nih panjang kali lebar. Ya, kita contohkan nih. Di sini panjangnya misalkan 5, lebarnya di sini 3. Kita mau mencari menghitung kelilingnya. Kelilingnya, ya. Kelilingnya rumusnya 2 kali panjang kali lebar ya. 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti 2 dikali panjangnya berapa? Panjangnya berapa? 5. Lebarnya 3. Tambahkan dulu atau jumlahkan dulu. 5 tambah 3 berapa? 8. Berarti 2 dikali 8. Berapa hasilnya? 2 dikali 8. Kita 6
Nah, kita mencari luasnya. Kalau luas mudah sekali. Fatih. Nih luasnya. Panjangnya tadi berapa? Sisi panjangnya berapa tadi ukurannya? 5, betul. Lebarnya berapa? 3. Tinggal dikalikan. 5 dikali 3 berapa hasilnya? 5. Paham? Nah, ini contoh mencari menghitung luas dan keliling pada persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang Bapak akan meminta kalian menyelesaikan soal yang Bapak berikan. Nih, ini apa? Kertas. Untuk kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini namanya apa? Kertas. Pegang ya. Ini apa? Pegang ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5 dikasih kertas. Nah, Bapak mau kalian mengukur ukuran kertas itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, menggunakan penggaris. Ya, tuliskan di kertas selembar, nanti dikumpulin. Kemudian hitung kelilingnya berapa, panjangnya berapa. Itu tugas untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 5. Tugas untuk kelompok 1 dan kelompok 4, ukur panjang dan lebar meja. Satu meja aja. Satu meja nih, satu meja ini. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kalau udah dapat ukurannya, boleh dihitung keliling dan luasnya. Silakan. Kelompoknya Vicky. Nih, untuk mengukur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian ya di kertas semua. Tulis kan namanya siapa aja. Tulis nama kelompoknya apa dan nama kelompoknya siapa aja. Bapak ingin kalian mencari keliling. Yang kedua luas. Ya, tuliskan di kertas selembar. Ada kertas selembar. Dibantu, temennya dibantu, kerjasama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Nanti yang megang sendirian. Ambil kertas selembarnya. Ya, satu kamu satu menjadi satu lagi. Dan cepat, waktunya hanya 5 menit. Ya, waktunya 5 menit supaya cepat selesai. Kamu kertas selembarnya mana? Ya, dimulai dari sekarang. Tuliskan nama kelompoknya apa aja, siapa aja. Kelompok 2. Tulis kelompok 3. Kamu kelompok 3. Kelompok 3 nama kelompoknya siapa aja. Itu dicari kelilingnya berapa, lebarnya luasnya berapa. Tulis kelompok 3. Anggotanya siapa aja. Ya, bareng-bareng ini mana ininya? Nah, itu dah itu. Nama kelompok 3, kelompok 2. Terus anggotanya siapa aja. Cepat, waktunya 5 menit. Makanya harus kerjasama. Kelompok 1 dan kelompok
Juga tempat mengukur meja untuk menghitung luas dan keliling meja ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 5 menghitung luas dan keliling kertas. Dan silakan waktunya 5 menit. Ya, semangat. Hitung kelilingnya berapa, luasnya berapa. Ini berapa? Lebarnya 60, 60. Kelilingnya berapa? Tuh. Tulis aja 29. Ya. Bukan, ini mah berarti maksudnya persegi panjang. Ini persegi panjang. Lihat nih. Ya, karena sekarang persegi panjang. Karena di sini ada. Berarti ya kami yang mana? Yang satu apa yang kedua? Ya udah cari kelilingnya bagaimana tuh. Cari kelilingnya. Hitung luasnya. Ya. Mana luasnya belum ini? Mana hasilnya? Hasilnya mana? Ayo hitung. Ayo cepat. Waktu sebenarnya habis. Nggak boleh begitu. Ayo cepat. Dibantu temannya tuh, cara menghitung dibantu. Jangan sendirian. Cari yang lain yang bisa. Udah. Dihitung, setelah diukur, dihitung keliling dan luasnya. Jadi kita udah dapat semua ukurannya. Berapa? Tulis panjangnya 50, lebarnya berapa gitu. Kenapa? Ah, udah dapat ukurannya. Tulis panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ya, kamu. Nah, kemudian itu termasuk bangun persegi persegi panjang. Persegi panjang berarti bangun persegi panjang. Persegi panjang kemudian cara mencari luasnya itu berdasarkan ukuran yang kalian peroleh. Ya, kalau sudah di sini dikumpulin. Nih, kelompok lintang udah nih. Mana nama anggotanya? Udah hitung.
Ini bangun persegi apa persegi panjang? Ukurannya tuh panjangnya 33, lebarnya 21. Ini persegi apa persegi panjang? Persegi panjang. Nah, kamu hitung mencari keliling persegi panjang dan luas persegi panjang. Hitung ya. Yang dengan ukuran yang kalian peroleh. Yang boleh dipahami. Itu rumusnya sudah tadi sudah dijelasin. Beda kelompok. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Waktunya 3 menit lagi. Sudah. Ada ini. Kelilingnya gimana cara mencari kelilingnya? Lihat tuh, makanya kalau di sana terus. Ini udah. Hei, kelompok lintas sudah nih. Ini berapa? Sudah. Bantuin makanya. Ini udah kelompok 2. Mana hasilnya? Ukurannya mana hasil ukurannya? Tinggal 29 dikali 21. Bantuin ini. 29 dikali 21. Bantuin itu 29 kali 21 ya. Kelompok lintas sudah. Udah ya, ini kelompok lintas sudah nih. Ini udah, kelompok sayuti sudah. Ya, kelompok sayuti sini ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 1.
Enggak sini, kumpulin ya. Sudah. Kelompok Sayuti, sini. Satu lagi, Pak. Kelompok 5 sini. Nah, duduknya langsung kembali. Duduk siap. Sehat. Duduk siap. Sehat. Pak. Nah, ini sudah ada hasil dari masing-masing kelompok menghitung keliling bangun datar persegi dan persegi panjang. Nah, Bapak mau nanya di kelompok 1 tadi mengukur apa? Meja. Meja itu termasuk bangun datar apa? Bangun datar apa? Persegi. Berapa panjangnya? Tadi ukuran panjangnya berapa? Panjangnya berapa? 57, lebarnya 50. Kelompok 2 disuruh menghitung apa? Kertas. Kertas termasuk apa? Persegi panjang berapa panjangnya? 29, lebarnya 21. Pintar. Kelompok 3 tadi menghitung apa? Kertas. Ketemu ukuran panjangnya berapa? 31, lebarnya 21. Berarti itu persegi apa persegi panjang? Persegi panjang. Kelompok 4 tadi menghitung apa? Meja. Berapa panjang meja? Panjang 50, lebarnya panjang 60, lebar 50. Itu termasuk bangun apa? Persegi panjang. Ini kelompok 5 tadi disuruh menghitung apa? Kertas. Ukuran panjang kertas berapa? 29, lebarnya 21. Nah, berarti itu kertas yang kalian ukur itu termasuk bangun apa? Persegi panjang. Oke, baik ya. Itu tadi tugas tentang cara mencari keliling pada bangun persegi panjang. Nah, baik. Kali ini kita sudah belajar tentang konsep bangun datar persegi dan persegi panjang. Sudah juga kita mencari luas beserta keliling pada bangun datar persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang Bapak mau kalian beberapa kelompok mempresentasikan hasil kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, kelompok 1. 3 kelompok saja Bapak acak nanti ya. Kelompok 1 silakan ke depan. Maju. Atau mau kelompok 3 dulu? Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3 maju mempresentasikan hasil kegiatan belajar kali ini. Ya, maju 3 orang, diwakili 3 orang aja. Boleh bacakan. Yang keras ya. Catatan-catatan yang kalian tadi amati pada kegiatan melihat video ataupun penjelasan dari Bapak boleh dikeluarkan ya, boleh dipresentasikan. Ya, silakan maju kelompok 3 dulu. Siapa aja? Reza Cordova, Muhammad Reza Cordova. Siapa lagi? Terus satu lagi. Ayo Jen. Sayuti. Ya, kelompok 3, Reza.
perhatikan. Pada dua sisi yang sama panjang dan besar setiap sudutnya. Nah, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kelompok siapa lagi yang mau? Perempuan, kelompok yang perempuan. Kelompok 1, kelompok 2. 1. Oh ya, kelompok 2 ya. Kita masih ini nih. Ya, yang lainnya perhatikan ya. Ini hasil presentasi dari kelompok 2. Barang-barang boleh dibacakan. Ya, yang lainnya dengarkan, yang lainnya dengarkan. Nah, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 4. Ada yang mau maju? Kelompok 1 dulu, kelompok 1. Kelompok 4 mau maju? Kelompok 1 silahkan. Barang-barang ya, barangnya kapan? Mulai dibaca barang-barang ya. Yang lainnya dengarkan, yang lainnya dengarkan. Nah, tepuk tangan. Ya, semuanya duduk siap. Ya itu hasil tadi presentasi dari perwakilan beberapa kelompok. Ada 5 kelompok, tadi kelompok 1, kelompok 2, terus ini kelompok 3. Ya, baik, Bapak mau bertanya. Setelah belajar tentang persegi dan persegi panjang, bagaimana perasaan kalian? Apa? Bahagia. Alhamdulillah. Yang lainnya bahagia tidak? Bahagia. Ya, mudah-mudahan kita selalu berbahagia supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita masukkan baik ke dalam hati dan kita tetap mengingatnya sampai kapanpun. Baik, Bapak akan menyimpulkan, Bapak dan kalian menyimpulkan secara bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Persegi panjang. Nah, dari persegi dan persegi panjang, apa yang kalian sudah amati tadi? Ya, yang sudah kalian pelajari tadi apa? Dari persegi apa? Mencari apa? Mencari sisi. Terus mencari apa lagi? Perbedaan. Apa lagi? Keliling. Nah, pada persegi sisinya bagaimana? Pada persegi bagaimana? Sama panjangnya ya. Pada persegi jumlah sisinya atau ukuran panjang sisinya itu sama. Kemudian pada persegi panjang bagaimana? Ya, dua
dua sisi ukurannya sama, kemudian sisi yang lainnya berbeda. Ya, cara mencari luas pada persegi, rumusnya bagaimana? Ayo, tadi bagaimana cara mencari luas pada persegi? Itu adalah sisi dikali sisi. Kalau kelilingnya, mencari kelilingnya apa? Nih, 4 kali sisi. Kalau mencari keliling pada persegi panjang, rumusnya apa? Ya, 2 dikali panjang ditambah lebar. Kalau mencari luas pada persegi panjang, yaitu apa? Panjang kali lebar. Ya, tuh kesimpulan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan nanti bisa berlatih lagi. Ya, tentunya banyak belajar di rumah. Kita akhiri ya pembelajaran kali ini. Silakan dipimpin kembali doa bersama-sama oleh Reza. Gua lagi. Ya Pak, apa? Doa dimulai. Aisyah. Pak. Baca rebut guys. Ya, silakan. Masih siap. Siap. Mulai berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Hati-hati di jalan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Silakan kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suryawati, CGP Angkatan 10 dari SDN Pangandaran 4 Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Fendi dan pengajar praktik saya Bu Anissa Fitra. Assalamualaikum Pak Fendi dan Pak Anissa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Suci. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Pak. Dan tujuan dari kegiatan ini kita akan mengevaluasi ya Pak ya dari kegiatan observasi yang sudah Bapak lakukan di kelas ini. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak yang saya akan ke Pak Fendi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses observasi pada saat di kelas kemarin? Terima kasih Bu Suci.
perasaan saya ketika saya melaksanakan observasi tentunya sangat senang ya, karena kegiatan observasi itu menurut saya adalah bagian dari koreksi diri saya, di mana nanti saya bisa melihat kekurangan atau kelebihan saya pada proses kegiatan pembelajaran. Jadi banyak sekali manfaatnya, salah satu yang paling manfaat yang ada yaitu kalau bisa ini juga menjadi salah satu kegiatan yang rutin ya. Jadi Bapak melakukan Nah, bisa Bapak ceritakan kembali nih area pengembangan mana yang sudah Bapak lakukan pada saat proses pembelajaran? Baik, pada saat kegiatan observasi pada saat itu saya menitikberatkan ada 3 aspek pembelajaran yang saya ingin capai. Yang pertama itu aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Jadi pengembangan 3 aspek itu yang menjadi poin atau target yang ingin saya capai pada pembelajaran. Bisa Bapak ceritakan tidak untuk langkah-langkah pembelajaran pada saat Bapak melakukan observasi dari awal? Langkah-langkah yang saya lakukan ketika saya dan juga pas pelaksanaan observasi, yang pertama saya melakukan kegiatan asesmen diagnostik ya. Itu dengan tujuan saya ingin memetakan kemampuan peserta didik yang ada pada kelas 5A berdasarkan daya belajarnya. Jadi yang mana peserta didik dengan kategori visual, auditori, maupun kinestetik. Nah, hal tersebut bertujuan supaya memudahkan saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan pembelajaran ini berjalan sukses karena anak sudah di kelompok-kelompokkan, dipetakan ya sesuai dengan daya belajarnya. Jadi kelompok ini yang inisiatif nanti targetnya adalah apa gitu, yang auditori juga memiliki target tertentu dan yang visual juga sama. Nah, menurut Bapak nih area pengembangan mana yang menurut yang sudah berhasil pada saat kegiatan observasi saya merasa ada 2 kategori ya yang bisa saya capai pada saat itu. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya, dimana pada aspek pengetahuan saya melihat peserta didik yang waktu itu belajar, mereka menguasai konsep bangun datar, persegi dan persegi panjang. Kemudian keterampilan yang saya dapat atau saya lihat dari hasil pembelajaran tersebut, di antara mereka itu bisa mempresentasikan hasil kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi anak yang sudah benar-benar paham tentang konsep bangun datar, persegi dan persegi panjang. Berarti Bapak melihat sendiri ya Pak yang ini sudah memahami materi yang Bapak sampaikan. Kira-kira menurut Bapak nih apa yang kekurangan dalam proses pembelajaran atau observasi kekurangan yang saya rasakan pada saat kegiatan observasi itu pada aspek sikap ya. Jadi ada beberapa anak yang memang belum terfokus pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, saya merasa mungkin hal tersebut terjadi karena media pembelajaran yang ada atau yang saya bawa pada saat itu mungkin kurang menarik ya untuk beberapa anak. Jadi pusat perhatian mereka itu belum sepenuhnya full terhadap materi yang saya sampaikan. Terus juga mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan pada saat kegiatan observasi tersebut mungkin juga ada yang belum maksimal. Jadi Bapak merasa anak ini
juga tidak aktif ya, Ya, kurang maksimal juga dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Menurut Bapak nih, tadi kan Bapak sudah menyampaikan untuk siswa-siswa yang kurang aktif dan kurang itu ternyata medianya yang kurang, sama mungkin metode pelatihan yang Bapak lakukan itu seperti itu. Kira-kira apa nih rencana yang akan Bapak lakukan untuk ke depannya? Baik, rencana yang saya akan lakukan untuk memperbaiki kekurangan saya pada saat ini yaitu yang pertama, saya akan menggunakan metode yang benar-benar saya rasa tepat ya untuk menanggulangi sikap anak-anak yang pusat perhatian itu kurang. Yang kedua, media pembelajaran yang akan saya sajikan pada saat kegiatan berikutnya nanti akan lebih bervariatif dan mungkin media-media yang sederhana dan kira-kira biasa anak-anak itu mendengar di kehidupan mereka sehari-hari. Terus juga saya menggunakan warna-warna yang mencolok, warna-warna cerah dengan harapan pusat perhatian anak itu terhadap warna media pembelajaran yang saya bawa lebih terfokus dan mereka lebih tertarik dan penasaran ya. Kemudian juga untuk menyamaratakan ya supaya sama pembagian tugas, saya juga nanti akan memberikan tugas yang rata untuk di masing-masing kelompok, jadi anak itu tidak saling mengandalkan yang ini misalkan hanya sebagai moderator saja, yang ini sebagai presenter, terus yang ini cuma dia. Jadi saya akan mengajukan tugas-tugas yang benar-benar harus tepat pembagiannya pada peserta didik yang ada pada kelas 5 saya. Ya, luar biasa sekali ya yang rencana yang akan Bapak lagi ya, berarti ya supaya anak lagi dalam proses pembelajaran Bapak. Kira-kira kapan nih rencana tindak lanjut yang insya Allah nanti saya akan melaksanakan hal tersebut di minggu akhir bulan September hari dan jam yang ini ya Pak ya. Nah, Pak ini berarti nanti saya tunggu ya Pak ya aksi Bapak yang sudah rencana yang lakukan, implementasi apa supaya dilakukan dan kelancaran ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Wendy atas jawabannya yang sudah Pak berikan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada ibu kakak saya, Ibu Anissa Putra, untuk memberikan sedikit umpan balik dari kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih untuk diskusi atas waktunya. Sebelumnya sudah berterima kasih untuk selaku supervisor ya, dan Pak Fendi observasinya. Pak Fendi kelasnya yang dijabarkan tadi sebelum langsung sudah melakukan berbagai studi yang berdampak pada memunculkan motivasi siswa untuk belajar dengan berbagai. Kemudian tadi juga sudah kayak melakukan pemantauan siswa belajar itu yang awal. Jadi Pak Fendi sudah mengalami karakter siswa. Jadi kalau boleh saya memberi masukan, itu satu kelompok itu bisa bervariatif ya, tidak dengan jenisnya misalnya. Jadi di kelompok itu bervariatif sehingga dia bisa memiliki bakat masing-masing. Ada yang senang melukis, dia nanti bagian untuk membuat bahan presentasinya. Ada yang senang berbicara, dia yang presentasinya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah dengan mudah nih mengkategorikan anak-anak berdasarkan kelompok yang beragam kemampuan, beragam bakat dan sehingga dia bisa
belajar sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Jadi kayak soft skillnya tuh terasa ya, tanpa sengaja, tanpa dia sadar gitu. Kita mengasah kemampuannya tanpa dia sadar bahwa dia sedang belajar. Itu keren banget Kak Benny, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Kak Benny dan Bu Suci. Ya, masukan dari saya, umpan balik dari saya sedikit yang ingin saya tambahkan tadi kurang ada refleksi dari hasil pembelajaran itu. Kak Benny bisa refleksi bersama siswa, bisa masukkan siswa. Kak Benny juga bisa berinteraksi dengan teman sejawatnya mungkin Bu Suci atau dengan kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya, baiknya terkait kegiatan pasca observasi ini. Baik, untuk kegiatan pasca observasi kali ini saya Suci Kartikawati, CGPNKM 10 dari SD Negeri Jakarta, Kabupaten Tangerang, mohon izin ya untuk mengakhiri kegiatan ini. Sebelumnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.